Kejayaan Amerika Serikat dan dolar akan berakhir. Yang gua nggak tahu kapan ini bakal terjadi. Beberapa faktor yang mempengaruhinya adalah BRICS, kesenjangan sosial yang makin melebar, konflik internal dalam negeri, dan juga konflik eksternal sama negara lain. Saat ini, Amerika emang ekonomi nomor satu di dunia ya, dan dolar itu emang masih menjadi mata uang yang paling kuat. Tapi gue bisa bilang dengan conviction yang tinggi kalau misalnya berakhirnya kejayaan Amerika dan dolar adalah masa depan yang akan terjadi. Kok bisa kayak gitu? Gue bakal jelasin semuanya di sini. Let's go! Sebenarnya masuk akal kalau misalnya kita susah percaya atau nggak kebayang kejayaan Amerika dan dolar itu bakal berakhir. Soalnya hal yang paling kita susah ngebayangin atau hal yang bisa ngagetin kita adalah hal yang belum pernah terjadi dalam kehidupan kita. Kalau misalnya kalian di atas umur 45 atau 50, kalian besar di dunia yang didominasi oleh dua superpower, yaitu Amerika dan Soviet Union. Tapi kalau misalnya kalian kayak gua, dunia yang kita paham itu setelah Soviet Union collapse, dan Amerika adalah satu-satunya superpower. Makanya kalau misalnya kita pakai kacamata kuda, percaya cuma berdasarkan apa yang kita alamin sendiri dalam kehidupan kita, berarti kita cuma ambil sampel dari 20, 40, 50 tahun. Padahal sebuah siklus dan pola itu baru kelihatan kalau misalnya kita lihat sejarah ratusan tahun, dan ternyata kalau misalnya kita lihatnya itu jauh, berakhirnya kejayaan Amerika dan dolar adalah sesuatu yang bisa diprediksi gara-gara ada alasan sebab akibat yang masuk akal. Mayoritas video ini adalah kesimpulan dari buku Ray Dalio, judulnya The Changing World Order, dan juga cuplikan-cuplikan videonya. Gue sangat rekomendasikan kalian untuk lihat originalnya ya, karena video ini bakal tercampur sama pendapat, opini, dan juga kesimpulan gue pribadi. Ada 3 peristiwa yang belum pernah terjadi dalam kehidupan kita yang mewajibkan kita untuk narik data dari ratusan tahun terakhir. Pertama, Amerika menghadapi situasi di mana mereka nggak punya duit yang cukup untuk ngebayar utang mereka, walaupun bunganya itu udah 0%. Makanya, bank sentral terpaksa ngeprint duit yang banyak. Kedua, ada konflik internal yang besar yang disebabkan oleh kesenjangan sosial yang semakin besar. Konflik ini menghasilkan polarisasi antara left wing yang ingin mendistribusikan kembali kekayaan dan right wing yang ingin membela mereka yang memegang kekayaan. Ketiga, meningkatnya konflik eksternal antara kekuatan besar yang lagi naik daun dengan kekuatan besar yang sedang memimpin seperti China dan Amerika. Apa yang diajarkan sama sejarah kalau misalnya 3 ini terjadi? Disinilah kita perlu pelajarin naik turunnya sebuah negara, soalnya kalau misalnya kita tarik ke belakang, 3 peristiwa ini pernah terjadi di saat yang bersamaan dan berkali-kali, dan hampir selalu mengakibatkan changing world order, alias perubahan urutan negara mana yang paling berjaya. Kita bisa pelajarin kebangkitan dan kemunduran Belanda dan Gulden, Inggris dan Pound, kebangkitan dan penurunan awal-awal Amerika Serikat dan dolar, dan penurunan dan kebangkitan China dan mata uangnya, serta kebangkitan dan kemunduran Kekaisaran Spanyol, Jerman, Prancis, India, Jepang, Rusia, dan Ottoman, beserta konflik-konflik signifikan di dalamnya seperti yang kelihatan di grafik ini. Dan untuk memperdalam pemahaman tentang pola China, buku dan video ini juga mempelajari naik turunnya dinasti-dinasti China dan keuangan mereka sejak tahun 600. Tapi supaya lebih gampang dipahami, kita fokus ke 4 aja yang paling penting, yaitu Belanda, Inggris, Amerika, dan China. Nah, di sini kita bisa lihat polanya. Di tahun 1500-an, China itu ada di masa jaya-jayanya. 1650-an, Belanda itu yang paling berjaya, lalu Inggris, lalu Amerika. Sekarang kalau misalnya kita sederhanakan formatnya, pola ini jadi kelihatan sebagai siklus yang terjadi setiap 250 tahun dengan masa transisi antara 10 sampai 20 tahun. Biasanya masa transisi ini adalah periode dengan konflik yang besar karena negara yang lagi di depan nggak bakal mau nerima kejatuhan tanpa adanya perlawanan. Jadi, apa sih definisi sebuah power? Ada 8 matriks. Total power setiap negara itu adalah rata-rata dari 8 poin ini. Edukasi, inovasi dan teknologi, daya saing di pasar global, output ekonomi, pangsa perdagangan dunia, kekuatan militer, kekuatan pusat keuangan untuk pasar modal, dan kekuatan mata uang mereka sebagai mata uang cadangan. Dan karena power ini dapat diukur, kita bisa lihat seberapa kuat negara itu sekarang,
dulu dan apakah kekuatan ini sedang naik atau turun. Lalu dengan mempelajari grafik dari berbagai negara, kita bisa lihat bagaimana suatu siklus ini biasanya terjadi. Dan karena grafiknya bisa bikin bingung, grafik ini bisa disimplifikasi supaya kita bisa lihat relasi sebab akibat yang mendorong kenaikan atau penurunan sebuah negara. Menurut gue ini yang sangat-sangat menarik dan ini pelajaran penting buat kita di Indonesia ya. Kenaikan sebuah power biasanya dimulai dari edukasi. Karena edukasi yang lebih baik biasanya akan mengarah pada peningkatan inovasi dan pengembangan teknologi yang mengakibatkan peningkatan daya saing, output ekonomi, dan akhirnya kekuatan mata uang sebagai mata uang cadangan. Jadi kita bisa lihat tahapan sebuah negara yang sedang mengalami kenaikan atau penurunan dalam siklus besar yang kita bisa bagi jadi 3. The rise, the top, dan the decline. Dan seperti siklus hidup manusia, nggak ada yang persis sama, walaupun sebagian besar mengikuti pola yang mirip. Kehidupan manusia dapat kita lihat dari hubungan sebab akibat yang logis, dimulai dari early stage saat kita lahir, sampai kita dewasa, sampai kita akhirnya jadi tua dan melemah. Dan walaupun life expectancy kita itu misalnya 80 tahun, ada yang hidupnya itu lebih pendek, dan ada yang lebih panjang. Dan walaupun umur itu bisa jadi indikator yang baik, supaya kita bisa estimasi kira-kira kita itu bisa hidup berapa lama lagi, cara yang lebih tepat adalah dengan ngecek kesehatan kita. Soalnya orang yang sehat saat itu harusnya bisa hidup lebih panjang dan yang sakit itu lebih pendek. Dan konsep ini juga berlaku untuk negara atau kerajaan dan kita bisa ngelihat angka-angka indikator negara. Nah, dari studi ratusan tahun, siklus besar ini biasanya dimulai setelah terjadi sebuah konflik atau perang. Bakal ada sebuah periode damai dan kemakmuran karena ada negara dominan yang memimpin dan dapat dukungan yang besar, jadi nggak ada negara lain yang mau ngelawan. Dan dalam fase ini, para pemimpin negara harus merancang sistem yang baik untuk ningkatin kekayaan dan power untuk sebuah negara. Pertama-tama, supaya sebuah negara bisa maju, negara tersebut harus memiliki pendidikan yang bagus. Yang bukan cuma ngajarin pengetahuan dan keterampilan aja, tapi juga karakter, kesopanan, dan etos kerja. Ini biasanya diajarkan di keluarga, sekolah, dan lembaga keagamaan. Ini akan mengajarkan masyarakat untuk memahami peraturan dan hukum, ketertiban dalam masyarakat, rendahnya korupsi, dan memungkinkan masyarakatnya untuk bersatu dan bekerja sama demi masa depan yang lebih baik. Dan dengan meningkatnya kualitas pendidikan, mereka bertransisi dari memproduksi produk dasar menjadi berinovasi dan menciptakan teknologi baru. Contoh, Belanda itu maju dan mengalahkan kerajaan Habsburg dan menjadi negara dengan pendidikan yang baik. Lalu mereka jadi sangat kreatif dan inovatif dan menghasilkan 1/4 dari seluruh penemuan besar di dunia. Dan yang paling penting adalah penemuan kapal yang dapat melakukan perjalanan keliling dunia untuk mengumpulkan kekayaan dan penemuan konsep kapitalisme seperti yang kita kenal sekarang untuk membiayai pelayaran-pelayaran tersebut. Mereka mengupgrade cara berpikir dengan bersikap terbuka terhadap cara-cara pemikiran terbaik di dunia. Dan hasilnya, masyarakat di negara ini jadi lebih produktif dan kompetitif di pasar dunia. Dan hal ini terlihat dari peningkatan output ekonomi dan juga peningkatan pangsa perdagangan dunia. Siklus ini udah berulang-ulang terjadi, dimulai dari New World Order, biasanya terjadi sebuah konflik sampai ke perdamaian dan kemakmuran dan akhirnya mengakibatkan sebuah financial bubble. Semua negara yang menjadi negara terkuat di dunia mengikuti urutan yang sama ke puncak. Nah, pas negara udah di puncak, orang jadi lebih kaya dan cenderung nggak kerja keras. Mereka lebih suka nyantai, jadi kurang produktif dalam menjalani hidup, dan lebih suka enjoy life. Ada perubahan karakter dari generasi ke generasi saat lagi naik ke titik atas, dari mereka yang harus berjuang untuk mencapai kekayaan dan kekuasaan, hingga mereka yang cuman mewarisinya. Fighting spiritnya udah mulai hilang, mereka udah terbiasa dengan kemewahan dan kehidupan yang nyaman, dan ini membuat mereka kesulitan menghadapi tantangan. Gue sekarang mau sharing pattern yang biasanya terjadi saat negara itu udah mulai mengalami penurunan. Penurunan biasanya terjadi gara-gara pelemahan ekonomi dan juga lagi ada masalah internal atau eksternal. Biasanya turunnya itu pelan dulu, abis itu terjadi dengan pesat. Saat utangnya itu tinggi dan ada pelemahan ekonomi dan negaranya udah nggak bisa pinjam duit lagi buat ngebayar hutang, bubble-nya itu meletus. Masyarakatnya bakal banyak yang kesusahan dan negara itu pasti bakal terpaksa buat ngeprint duit. Tambah lama, tambah gede. Dan itu otomatis akan menyebabkan penurunan nilai mata uang dan mendorong inflasi.
Di Amerika, udah terjadi 3 siklus kenaikan dan penurunan ekonomi yang dipicu oleh hutang sejak tahun 1990-an, di mana bank sentral selalu ngambil tindakan yang lebih agresif termasuk ngeprint uang. Saat pendapatan pemerintah jauh lebih kecil daripada pengeluarannya, saat kondisi ekonomi memburuk dan standar hidup sebagian masyarakat turun, dan ada kesenjangan sosial, nilai-nilai, dan politik yang besar, maka konflik internal antara mereka yang punya duit dan yang nggak punya duit sering terjadi, termasuk antara etnis, kelompok agama, dan ras. Dan ini mengakibatkan political extreme yang muncul di left wing dan right wing. Yang di kiri atau Demokrat itu fokusnya mau mendistribusikan kekayaan, dan yang di kanan atau Republican itu mau mempertahankan kekayaan di tangan orang yang berduit. Dan di masa-masa seperti ini, biasanya pajak orang kaya itu bakal naik, dan saat orang kaya itu takut kekayaan dan kesejahteraannya itu bakal diambil, mereka bakal pindah tempat, termasuk mindahin aset dan juga mata uang ke aset dan mata uang yang mereka rasa lebih aman. Otomatis, pajak pendapatan negara berkurang, dan saat arus uang yang keluar itu jadi terlalu ekstrim, pemerintah bakal berusaha untuk melarang, dan mereka yang mau keluar jadinya panik. Dan otomatis, ini bakal mempengaruhi produktivitas, jadinya ada pelemahan ekonomi, dan kuenya jadi mengecil. Tambah berantem lagi masyarakatnya. Left wing dan right wing masing-masing berjanji kubu mereka lah yang bisa membawa stabilitas, dan saat itulah demokrasi paling ditantang kalau misalnya gagal mengendalikan anarki. Dan di saat yang bersamaan, konflik internal juga ngebikin sebuah negara itu jadi lemah, apalagi dibandingkan dengan negara pesaing. Ini meningkatkan resiko konflik internasional, apalagi kalau misalnya pihak lawan mempunyai kekuatan militer yang sebanding. Dan mempertahankan negara dari rival memerlukan pengeluaran militer yang besar, dan ini terpaksa dilakukan saat kondisi ekonomi dalam negeri itu lagi memburuk, dan negara itu lagi di titik terendah. Sebenarnya itu nggak mampu. Saat ini ada 3 hal yang belum pernah terjadi dalam kehidupan kita. Pertama, Amerika nggak punya duit buat ngebayar hutang walaupun bunganya itu udah 0%. Teman-teman mungkin udah pernah dengar bahwa Amerika itu terancam bangkrut berkali-kali, dan hutang mereka itu sekarang udah 33,5 triliun US dollar. Contoh, pendapatan mereka itu udah lebih kecil daripada pengeluaran mereka saat bunga itu di angka 0%. Apalagi sekarang saat Federal Funds Rate itu udah naikin bunga ke lebih dari 5%. Dan udah bukan rahasia lagi, bank sentral itu ngeprint duit banyak. Lalu kesenjangan sosial di Amerika itu makin besar. Berita tentang anarki, pencurian di kota-kota maju, bahkan di siang hari, dan juga banyak banget yang homeless, itu menunjukkan masalah yang besar. Dan terakhir, relasi Amerika dan China yang terus memanas. Kalau misalnya kita lihat, skor Amerika sekarang itu emang tetap nomor 1 di 0,89. Tapi indikatornya itu lagi menurun, terutama di bagian kesenjangan sosial, konflik internal, eksternal, dan infrastruktur dan investment. China itu nomor 2, skornya 0,77, dan mereka diprediksi bakal menyusul Amerika, terutama gara-gara faktor edukasi, inovasi dan teknologi, kekuatan militer, kemajuan ekonomi, dan infrastruktur. Dan tentunya gue juga harus ngebahas negara kita juga dong. Di mata Ray Dalio, Indonesia itu skornya 0,16. Jauh di bawah emang. Tapi catatan utamanya itu ada di edukasi, yang laporannya itu masih merah, walaupun data menunjukkan ada perbaikan yang relatif pelan. Seperti yang udah dibilang di video, berdasarkan data 500 tahun, kejayaan sebuah negara itu selalu dimulai dari edukasi yang akan mendorong inovasi dan teknologi dan pilar-pilar lainnya. Dan dari seluruh penduduk Indonesia, yang tingkat pendidikannya S1 itu cuma 4,5% ya, apalagi yang S2 cuma 0,3%. Jadi, gimana sih masa depan Amerika? Negara nomor 1 itu ada masa-masa jayanya. Tapi sejarah menunjukkan penurunan itu pasti akan terjadi. Dan menghentikan atau memutarbalikkan penurunan itu sangat sulit, walaupun bukan mustahil. Dan kalau misalnya kita perhatiin indikator-indikator, sangat gampang untuk ngelihat dari siklus besar ini, tahap apa yang lagi dialami sebuah negara. Apakah negaranya ini lagi sehat, dan apakah kondisinya itu membaik atau memburuk. Dan ini dapat membantu untuk memperkirakan kira-kira kejayaannya itu sisa berapa lama lagi. Yang pasti, ini cuma sebuah estimasi, dan siklusnya itu bisa diperpanjang kalau misalnya yang berwenang itu memperhatikan indikator-indikator ini dan memperbaikinya.
Contoh, kalau misalnya ada orang yang umur 60, lalu kita tahu apakah dia itu sehat atau enggak, ngerokok atau enggak, dan juga beberapa tanda vital dasar lainnya, kita bisa memperkirakan apakah umurnya ini bisa panjang atau enggak. Dan ini juga yang bisa dilakukan sama negara dengan indikator-indikator yang kita bisa baca. Nggak bakal presisi, tapi ini bisa ngasih gambaran posisi negara ini lagi di mana dan langkah apa yang harus diambil untuk memperpanjang kejayaan sebuah negara. Walaupun begitu, gue masih percaya dalam jangka panjang saham Amerika itu masih berpotensi dan perusahaan-perusahaan Amerika itu masih banyak yang bakal berjaya. Saat ini, portfolio saham Amerika gue itu masih lumayan besar dan gue tetap masih berencana buat terus tambah. Gue masih susah ngebayangin siapa yang bisa ngegantiin Google, Microsoft, Apple, McDonald's, KFC, Visa, Mastercard. Tapi sepercaya-percayanya gue sama saham Amerika, penting supaya gue untuk selalu ngikutin apa yang lagi terjadi di dunia. Supaya gue bisa ngambil langkah yang tepat sesuai dengan perkembangan. Berakhirnya kejayaan Amerika dan dolar bakal terjadi. Yang gue nggak tahu apakah ini bakal terjadi dalam kehidupan gue atau di generasi-generasi berikutnya. Gue juga tambah percaya betapa pentingnya bahasa Mandarin, soalnya susah dipungkiri bahwa China itu bakal jadi negara nomor 1 di dunia, dan gue mau anak gue bisa dapat kesempatan buat berbisnis sama orang-orang China. Anyway, kalau misalnya kalian mau dengerin 4 saham yang sejarah return-nya itu lebih baik daripada BCA, kalian bisa klik di sini. Kalau misalnya kalian mau dengerin kenapa Apple anjlok 3.000 triliun, kalian bisa klik di sini. Thank you and I will see you guys again in the next video.